Mayat hantu itu masih sama seperti dulu, matanya kusam dan kosong, serta ekspresinya sama seperti saat pertama kali melihatnya. Permukaan tubuhnya masih memancarkan cahaya samar hantu, dan wajahnya kaku dan pucat, hampir seperti zombie. Namun, di tengah cahaya redup itu, ada juga pancaran cahaya lain. Cahaya itu tampak seperti ungu tetapi bukan ungu, dan tampak seperti perak tetapi bukan perak. Cahaya perak yang muncul dari langit sebelumnya, hampir persis sama. Terlebih lagi, cahaya yang tiba-tiba muncul di permukaan mayat hantu itu menjulang, mengalir dengan lembut dan perlahan seperti gelombang air. Sepertinya mayat hantu itu sedang memurnikan cahaya tersebut. Nona Feng, apa yang terjadi? Setelah bertanya, Chen Ye berkata lagi, Nona Feng, ketika Anda mengembangkan keterampilan Anda dan menyempurnakan senjata yang ditinggalkan oleh guru hantu, dan ketika bencana datang dari langit, Anda pernah membagi sebagian kecil untuk menyerang saya. Seharusnya dengan mayat hantu ini. Terkait dengan itu, bukankah keberadaan mayat hantu ini juga diakui oleh langit dan bumi? Jika demikian, maka master hantu itu sangat luar biasa sehingga keterampilannya dapat berkembang. Ketika senjatanya disempurnakan, mereka akan mengalami malapetaka. Bahkan mayat hantu pun akan mengalami malapetaka. Hantu eksistensi macam apa manusia nyata itu? Mungkinkah dia sendiri tidak dikenali oleh langit dan bumi? Kata-kata Chen Ye membuat Feng Sanyang merenung dalam-dalam. Setelah sekian lama, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia segera berkata, Chen Ye, semua yang ditinggalkan tuannya, dan bahkan tuannya, orang macam apa dia? Sejujurnya saya tidak tahu banyak tentang itu, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti atas apa yang Anda katakan, karena warisan yang saya terima tidak lengkap. Tetapi, Feng Sanyang berkata dalam kata-kata yang ditinggalkan gurunya untukku, dia pernah berkata bahwa mayat hantu dapat berevolusi. Setelah mencapai tingkat tertentu, dia dapat muncul dengan bebas tanpa takut pada matahari. Evolusi zombie hantu. Feng Sanyang mengangguk dan berkata bencana yang dibawa oleh dewa adalah untuk segala sesuatu yang ditinggalkan oleh tuannya. Menurut apa yang telah saya peroleh selama bertahun-tahun, selama Anda selamat dari satu bencana dari dewa, maka apa yang Anda miliki akan lebih maju. Apa yang kamu miliki, mayat hantu yang kamu miliki adalah karena kamu telah mengalahkan malapetaka surga, jadi kamu mendapat manfaat darinya. Mendengar ini, Chen Ye tiba-tiba merasa senang. Mayat hantu itu awalnya memiliki kekuatan serangan yang sebanding dengan Master Sang Xuan. Alam Tong Xuan. Sekarang mayat hantu itu seharusnya memurnikan cahaya ungu perak, tapi saya tidak tahu apakah mayat hantu itu bisa berevolusi setelah dimurnikan. Peningkatan kekuatan serangan setelah evolusi adalah hal kedua. Yang paling penting adalah jika mayat hantu tidak takut dengan sinar matahari, itu yang paling kritis. Selama mayat hantu tidak takut pada matahari, meskipun kekuatan serangannya belum ditingkatkan, sekarang, itu setara dengan Chen Ye yang membawa Master Alam Sang Xuan kapan saja kamu. Nona Feng, bisakah Anda yakin apakah yang disebut evolusi mayat hantu kali ini dapat membuatnya tidak takut pada matahari? Atau, berapa banyak lagi evolusi serupa yang dia perlukan agar tidak takut pada matahari? Atau, apa yang akan terjadi padaku ketika aku sendirian di masa depan, bisakah dia berevolusi? Setelah berpikir sejenak, Chen Ye bertanya. Mendengar ini, Feng Sanyang tersenyum pahit dan berkata, Chen Ye, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti atas pertanyaan apapun yang Anda ajukan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mungkin jawaban yang Anda inginkan ada di makam hantu. Sayangnya, saya tidak bisa memasuki makam hantu sekarang. Setelah mengatakan ini, Feng Sanyang menoleh dan menatap Chen Ye, dengan tatapan licik di matanya yang indah. Bukankah kamu hanya ingin aku membantumu memasuki makam hantu? Chen Ye berkata dengan suara teredam, mari kita bicarakan dulu. Masih belum diketahui apakah aku dapat membantumu. Jangan terlalu berharap dalam diriku. Dia mengatakannya dengan sangat tidak berdaya, namun nyatanya, Chen Ye sudah sangat ingin mencobanya. Belum lagi berapa banyak manfaat yang akan didapatnya setelah memasuki makam hantu, senior Guizhenren sendiri yang membuat Chen Ye sangat ingin mendapatkannya, kenal dia. Orang seperti itu adalah wujud dewa dalam dirinya, karena segala sesuatu yang ditinggalkannya tidak dikenali oleh langit dan bumi. Bisakah orang seperti itu dianggap benar-benar menentang surga? Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti apakah yang disebut melawan surga berarti melawan surga. Namun, Chen Ye belum pernah menemukan bahwa tinggalnya seseorang akan membangkitkan kecemburuan dewa. Meskipun Chen Ye masih tahu sedikit tentang hal itu, dia masih dapat yakin bahwa Guizhenren mungkin adalah eksistensi paling unik di antara para master di dunia. Pada titik ini,
Bahkan roh pedang harus mengakui bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menggunakan penghalang penyegel yang sama. Jika ada kesempatan untuk melihat warisan sebenarnya dari orang seperti itu, Chen Ye tidak akan melewatkannya. Tentu saja, akan sangat bagus jika dia bisa tahu persis bagaimana cara mengembangkan mayat hantu. Melihat depresi yang disengaja oleh Chen Ye, Feng Sanyang tersenyum manis. Jika kamu dapat membantuku memasuki makam hantu, teman kecilku, adikku akan memberimu manfaat yang cukup, tetapi jika kamu tidak bisa masuk, kamu harus berhati-hati. Nah, adikku punya nama panggilan di kota Qingyang, bernama Kiao Scorpion. Senyuman ini begitu menawan dan menawan sehingga mata Chen Ye hampir keluar saat melihatnya. Sungguh peri menawan yang tidak membayar nyawanya. Chen Ye diam-diam mengertakkan giginya, segera berdiri, dan berkata pertempuran hidup dan mati antara keluarga Qiu dan Crazy Blade Hall akan terjadi hari ini. Setelah kita menyelesaikan hal-hal yang ingin kita selesaikan, ayo pergi ke makam hantu. Chen Ye, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusan kedua keluarga? Feng Sanyang sedikit terkejut. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata awalnya aku tidak mau. Siapa yang membiarkan lelaki tua Qiu Zhen menipuku sekali? Karena aku belum mati, maka tentu saja Ao Ao kembali dengan balas dendam. Tidak ada alasan untuk itu, biarkan dia bersenang-senang, kan? Feng Sanyang merenung sejenak, dan setelah beberapa saat, dia berkata jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Qiu, aku tidak akan menghentikanmu, dan aku juga dapat membantumu, karena aku juga memiliki dendam terhadap keluarga Qiu, tapi aku tidak setuju denganmu. Tak satu pun dari keluarga Wu yang pandai membantu Balai Pedang Gila untuk menangani keluarga Qiu. Wu Kuang, sejujurnya, kota ini lebih dalam daripada Qiu Zhen, jadi membiarkannya mendominasi kota Qingyang tidak baik bagi orang-orang di kota Qingyang. Saya tidak menyangka Nona Feng sebenarnya masih memiliki niat dunia di dalam hatinya. Chen Ye tertawa menggoda dan berkata dengan ringan untuk menghadapi Tuan Qiu Zhen, kita tidak harus bergabung dengan Crazy Blade Hall, dan bahkan jika kita bergabung, hasil akhirnya mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan jika kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan, haha, keluarga seni bela dirinya, bisakah kamu mendominasi kota Qingyang mulai sekarang? Feng Sanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ye dalam-dalam dan berkata, karena kamu ingin mengambil risiko, aku akan pergi bersamamu, tetapi pada akhirnya, kamu tidak boleh menyesalinya. Ayo pergi. Feng Sanyang melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan penghalang penyegel membuka portal dengan sendirinya. Cahaya menyilaukan tiba-tiba menembus dari dunia luar, membuat bagian dalam menjadi sangat terang. Ya An, ayolah, ayo sobat warga, di ruang terbuka di luar kota Qingyang, hari ini, tampaknya semua orang di kota Qingyang telah berkumpul di sini, mengelilingi area yang luas dengan air. Peristiwa besar seperti itu jarang terjadi, hanya karena hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara dua kekuatan terkuat di kota Qingyang, keluarga Qiu dan Aula Pedang Gila. Dikelilingi oleh kerumunan, area luas dikosongkan. Kedua geng dari keluarga Qiu dan Crazy Knife Hall berdiri berhadapan satu sama lain. Mata semua orang tertuju pada dua orang yang bertarung di lapangan. Dari dua orang yang bertarung di lapangan, salah satunya secara alami adalah Qiu Zhen, kepala keluarga Qiu, dan yang lainnya, tentu saja, adalah Wu Kuang, kepala Aula Pedang Gila. Pertarungan hidup dan mati antara dua Tuan Zhongxuan sungguh mencengangkan. Setiap gerakan, setiap serangan, adalah titik kritis. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan langsung terkena kebencian. Bukan hanya dia yang meninggal, tetapi semua orang di keluarganya. Oleh karena itu, apakah itu Qiu Zhen atau Wu Kuang, serangan antara satu sama lain tampak sangat sengit, tetapi mereka selalu menyisakan sedikit ruang untuk satu sama lain ruang berputar. Kesenjangan antara budidaya kedua orang hanya satu tingkat. Oleh karena itu, meskipun budidaya Qiu Zhen lebih tinggi, sangat mustahil untuk mengalahkan atau bahkan membasmi Wu Kuang dalam waktu singkat. Kesenjangan antara satu level tidak terlalu besar. Selama Wu Kuang memiliki kartu truf yang kuat, tidak mungkin untuk membalikkan dan membasmi Qiu Zhen. Oleh karena itu, sebelum pertempuran mencapai puncaknya, tidak ada yang bisa menentukan siapa pemenangnya, akan menjadi pemenang utama. Dalam pertarungan antar master seperti ini, tidak ada ratusan bahkan ribuan jurus, dan sama sekali tidak ada pemenang. Meskipun semua penonton dan orang-orang dari dua keluarga mengetahui kebenaran ini, mereka semua terlihat sangat gugup. Anda harus tahu bahwa hasil akhir dari pertempuran ini akan mempengaruhi masa depan kota Qingyang dan siapa yang akan disebutkan namanya. Menurutmu siapa yang akan menang? Suara-suara seperti itu akan muncul dari waktu ke waktu di tengah kerumunan. Qiu Zhen adalah ahli bela diri tingkat tinggi,
tetapi hanya satu tingkat. Di alam Zhongxuan, terutama bagi dua orang ini, tidak dapat memainkan peran yang menentukan karena mereka berdua adalah orang yang berpengalaman. Perbedaannya tergantung pada keterampilan siapa, bela diri seni, dan senjata lebih baik. Kamu bilang itu berarti kamu tidak mengatakan apa-apa. Apa aku tidak bisa melihat ini? Orang yang menanyakan pertanyaan itu berkata dengan tidak senang. Hehe, orang yang menjawab tertawa dan berkata meskipun saya berbicara omong kosong, itu bukan omong kosong. Anda tahu, hampir setengah jam telah berlalu sejak pertempuran, tetapi tidak satupun dari mereka yang melancarkan serangan terkuat. Mereka bahkan tidak menggunakan ada tindakan agresif. Saya benar-benar ragu apakah mereka berdua telah menjadi rival selama bertahun-tahun. Apa maksudmu? Orang yang menanyakan pertanyaan itu berseru dengan suara rendah, keduanya masih saling menguji. Itulah yang aneh. Orang yang menjawab berkata secara logika, keluarga Qiyu dan Aula Pedang Gila telah bertarung secara terbuka dan diam-diam di kota Qingyang selama bertahun-tahun. Qiyu Zhen dan Wu Kuang seharusnya mengetahui beberapa kartu truf yang dimiliki pihak lain, tetapi itu sepertinya mereka baru pertama kali bertemu, dan lawan yang lebih asing pun sepertinya tidak berperilaku seperti ini. Dengan kata lain, mereka sedang menunggu sesuatu, atau niat sebenarnya mereka bukanlah pertarungan hidup dan mati hari ini. Melihat dua orang yang bertarung di lapangan, orang yang mengajukan pertanyaan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku punya pemikiran tentang ini. Kalau begitu, kenapa kita tidak berpartisipasi dalam pertemuan akbar hari ini? Orang yang mengajukan pertanyaan berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menyeret orang-orang di sekitarnya dan perlahan mundur. Jangan, orang yang menjawab memegang tangan giok orang di sebelahnya, merasakan kelembutan, dan berhenti sejenak sebelum berkata, saya tidak tahu apakah mereka benar-benar menguji ini, atau apakah mereka punya motif lain, tidak peduli apa, ada hal-hal yang harus dilakukan hari ini, jika tidak, mungkin akan ada masalah besar di masa depan. Hah, orang yang menanyakan pertanyaan itu jelas tidak memahami kalimat ini. Orang yang menjawab tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ke tengah-tengah pertempuran dan berpindah ke orang-orang di Aula Pedang Gila di seberangnya. Salah satu dari mereka memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih penakut. Pada saat ini, dia tidak tahu kenapa, dan dia terlihat semakin tidak berdaya. Setelah melihatnya, orang tidak bisa tenang. Apa yang kamu lihat? Orang yang menanyakan pertanyaan itu mengikuti pandangan orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum bercanda, aku bertanya mengapa kamu begitu aktif. Alasan jatuh cinta bukan untuk merayakan festival bersama keluarga Qiyu, tapi untuk jatuh cinta dengan orang itu. Luo Ling, apakah kamu mengenalnya juga? Orang yang menjawab memalingkan muka dan memandang orang-orang di sekitarnya. Orang yang mengajukan pertanyaan itu mengangguk dan berkata di kota Qingyang, Luo Ling ini bisa dianggap orang miskin. Dengan cara ini, cerita yang dia ceritakan kepadaku semuanya benar. Orang yang mengajukan pertanyaan memiliki telinga yang sangat tajam dan tidak melewatkan kata-katanya. Dia berkata dengan suara yang dalam sepertinya kamu sudah bertemu dengannya sebelum ini. Keluarganya hancur dan keluarga Luo berubah dari puncaknya menjadi hari ini, keadaan menyedihkan dalam satu kali kejadian, memang, ini terkait dengan Crazy Blade Hall. Ini juga gadis luar biasa yang tidak punya pilihan selain menikah dengan keluarga seni bela diri. Saya mendengar bahwa ketika dia memasuki paviliun pisau gila, kerabatnya dari keluarga Luo juga menyebabkan masalah di belakang layar. Orang yang menjawab tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan dingin. Ya, makanya dia menyedihkan. Dia dikhianati oleh orang terdekatnya. Orang yang menanyakan pertanyaan itu menghela nafas. Jadi hari ini, apakah itu peristiwa besar atau masalah, kita tidak bisa mengabaikannya. Orang yang mengajukan pertanyaan memandang orang-orang di sekitarnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, menurut saya, Anda bukan orang yang impulsif. Ini tidak ada hubungannya dengan impulsif. Orang yang menjawab melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kamu seharusnya mendengar saya berbicara tentang metode khusus dari Crazy Blade Hall. Kali ini, jika saya tidak menunjukkannya naik, maka Luo Ling mungkin akan benar-benar jatuh ke dalam cengkeraman ibel. Orang yang menanyakan pertanyaan itu tertegun sejenak, memandang Luo Ling beberapa kali lagi, lalu mengalihkan pandangannya, memandang orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya, hei, musuh kecil, apa yang kamu lihat? Di Luo Ling, apa yang sebenarnya terjadi? Kata-kata jatuh ke dalam cengkeraman ibel sepertinya memiliki makna yang mendalam. Mungkinkah Luo Ling belum ditangkap oleh Wu Tianqi bahkan setelah memasuki Mad Sabre Hall selama setahun? Hei, kalau itu benar, bagaimana kamu mengatakannya? Mengenai jawabannya, orang tersebut tercengang.
Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab, ia telah hidup di lingkungan yang berbeda sejak ia masih kecil dia secara alami akan bisa tahu. Jangan terlalu cerewet, perhatikan saja baik-baik, nanti saatnya kita bertindak. Orang yang menjawab segera menundanya. Hehe, skill ini cukup menarik. Kamu harus mengajariku di masa depan. Orang yang merespons tiba-tiba merasa punggungnya basah. Pertarungan di lapangan sepertinya telah berakhir. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Serangan dari kedua belah pihak menjadi jauh lebih sengit. Energi menderu menyebar bersama angin, memaksa orang-orang yang menyaksikan pertempuran tersebut mundur keluar. Di belakangnya, jaraknya lebih dari 10 meter. Pada saat ini, energi mendalam yang agung hampir mengembun menjadi substansi, dan suara keras yang menembus kehampaan terdengar dalam aliran yang tak ada habisnya, ketika energi mendalam mengalir dengan bebas, dengan Qiyu Zhen dan keduanya sebagai pusatnya, formasi sementara telah terbentuk. Peng! Setelah tabrakan langsung, di tengah gelombang energi yang deras, kedua sosok yang terjerat itu akhirnya mundur dengan cepat. Wu Kuang tua, ayo lagi! Qiyu Zhen tertawa keras. Jarak mundurnya sedikit lebih pendek dibandingkan Wu Kuang. Ini karena tingkat kultivasinya yang tinggi. Ini mungkin tidak menentukan hasil akhir pertempuran, tetapi jika Wu Kuang tidak memanggil siapapun. Trump yang mengejutkan kartu, lalu, setelah pertarungan hidup dan mati, keluarga Qiyu akan mendominasi kota Qingyang. Mendengar hal ini, semangat Qiyu Zhen menjadi lebih menyegarkan. Melihat Wu Kuang, dia sepertinya telah melihat kemenangan terakhir. Namun, saat tawa keras bergema, dua sosok keluar dari kerumunan. Bersama-sama, dua serangan sengit itu sepertinya bergabung menjadi satu, mengarah ke kepala Qiyu Zhen. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, tetapi di sudut mulut Qiyu Zhen, ada lengkungan yang sudah lama dia kenal. Melihat dua sosok yang menembak ke arahnya dan serangan ganas yang mereka lancarkan, Qiyu Zhen sepertinya tidak mendengar apapun. Sebaliknya, dia memandang Wu Kuang, tersenyum dalam, dan bertanya saudara Wu Kuang, bisakah kamu memilih salah satu dari keduanya rakyat? Belum lagi arti di balik kata-kata Qiyu Zhen, gelar ini saja sudah mengejutkan semua orang termasuk keluarga Qiyu dan Crazy Blade Hall. Bukankah keduanya selalu menjadi rival sengit, kapan kalian menjadi begitu dekat, saudara? Pergantian peristiwa ini membuat semua orang merasa kehabisan otak. Di mana semua orang di Crazy Blade Hall berada, wajah cantik gadis muda Luo Ling menjadi pucat. Dia juga tidak menyangka bahwa pertarungan hidup dan mati antara kedua keluarga hari ini hanyalah kedok kawan ternyata membawa keluar beberapa orang. Tidak masalah, pilihlah dulu. Wu Kuang tersenyum ringan. Kalau begitu, aku tidak diterima. Qiyu Zhen tertawa keras, dan seperti kilat, dia melewati serangan sengit yang datang tiba-tiba, dan muncul di depan seseorang. Suara itu tiba-tiba muncul seperti neraka 9 meter. Feng Sanyang, kali ini, aku akan membuatmu menderita nasib seperti yang dikatakan anakku Qiyu Sun sebelum dia meninggal. Apa yang dikatakan Qiyu Sun sebelum dia meninggal? Dia berkata bahwa dia ingin membiarkan Feng Sanyang berparade di jalanan, membiarkannya ditunggangi oleh ribuan orang, dan ditekan oleh ribuan orang. Hanya dengan cara inilah saya dapat menghilangkan rasa sakit, kebencian, dan kemarahan saya hari ini. Orang menyebalkan tua, kamu benar-benar kejam. Sebagai seorang wanita, Feng Sanyang siap untuk disebutkan sekali lagi di depan umum, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit gigi peraknya secara diam-diam dengan amarah yang dingin. Orang tua, keluarga Qiyumu memang pantas mati. Nak, lawanmu adalah aku, jangan salah. Wu Kuang segera bergerak dan mencegat Chen Ye dari udara. Itu terputus, tetapi ketika dia melihat Chen Ye dengan jelas, ekspresi Qiyu Zhen di sisi lain tidak bisa tidak berubah. Dia mengesampingkan Feng Sanyang, menatap Chen Ye, dan berteriak dengan dingin, wah, kamu memang belum mati belum. Ternyata kamu masih memiliki keraguan di hatimu. Benar saja, Chen Ye tiba-tiba mengerti. Ekspresi Qiyu Zhen menjadi lebih dingin dan dia berteriak, wah, Qiyu Cheng dan Qiyu Lei. Aku di sini. Karena mereka berdua tidak kembali ke rumah Qiyu, berdasarkan kecerdasanmu, kamu seharusnya sudah mengetahui kemana mereka pergi. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Anda, Qiyu Zhen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kalau begitu, hari ini, aku akan memotongmu dan Feng Sanyang menjadi beberapa bagian, dan membiarkan kalian berdua menderita rasa sakit yang paling menyedihkan di dunia sebelum membiarkanmu mati. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Feng Sanyang menjawab dengan dingin, lalu dengan cepat muncul di samping Chen Ye, menatapnya, dan berkata dengan marah, kamu sudah mengatakan bahwa kedua orang tua ini aneh, dan aku juga sudah bilang padamu untuk tidak datang. Apa kamu tidak percaya?
Oke sekarang, kamu jatuh ke dalam perangkap orang lain. Chen Ye mengangkat bahu dan berkata tanpa daya tidak mungkin, siapa yang membiarkan mereka berdua, begitu licik, benar-benar bergabung untuk mengadakan pertunjukan. Permainan. Tubuh Wu Kuang jauh lebih besar daripada Qiu Zhen, jadi suaranya juga jauh lebih kaya. Saat ini, sepertinya dia akan menakuti Chen Ye dan mereka berdua untuk waktu yang lama. Sejak saudara Qiu Zhen kembali dari hutan, dia berdiskusi denganku dan memasang postur seperti itu. Sekarang sepertinya orang yang harus menunggu, selain Feng Sanyang, adalah kamu kan? Konyol, kamu masih punya apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapat untung? Wu Kuang mencibir. Oh, Chen Ye diam-diam terkejut, lalu tersenyum dan berkata sepertinya, Tuan Qiu, Anda memiliki harapan yang tinggi terhadap saya. Anda tahu bahwa saya tidak akan mati dan akan datang ke kota Qingyang untuk mencari Anda. Mendengus. Qiu Zhen berkata dengan dingin hal-hal aneh di sana menghilang segera setelah Anda masuk. Saya ragu bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan sana hidup-hidup. Dan ketika tanda kehidupan Qiu Cheng dan Qiu Lei menghilang, saya tahu itu saat Anda masih hidup, mereka dibasmi, jadi saya bergabung dengan saudara Wu untuk membuat jebakan seperti itu, menunggu Anda jatuh ke dalam jebakan. Benar saja, kamu adalah seorang pencuri jika kamu terlalu tua untuk mati. Chen Ye hanya bisa menghela nafas. Qiu Zhen ini memang orang yang licik. Hanya dengan satu kecurigaan, dia bisa merencanakan banyak kejadian selanjutnya sebelumnya, dan langkahnya tidak salah antara kedua keluarga, Chen Ye mungkin tidak bisa begitu jujur. Sepertinya dia telah jatuh ke dalam jebakan. Sekarang, jika kamu memang belum mati, serahkan apa yang kamu dapat dari lubang itu. Jika tidak, kamu akan mati dengan cara yang buruk hari ini. Jika aku menyerahkannya padamu, maukah kamu membiarkan aku pergi hidup-hidup? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, aku tidak akan memotong rumput tanpa mencabut akarnya. Qiu Zhen tidak merahasiakan niat membasmi di dalam hatinya, serahkan apa yang kamu punya, dan aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Dan kamu, Feng Sanyang, serahkan juga apa yang kamu punya. Keluarlah juga, dan aku bisa membuat kematianmu lebih nyaman. Chen Ye menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya jika kami ingin hidup damai, sepertinya kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Tapi, haruskah kami menyerahkannya kepada Anda, tuan dari keluarga Qiu, atau tuan dari sasana seni bela diri? Nak, jangan licik. Aku dan kakak Qiu sudah membuat kesepakatan. Kita sama, jadi sebaiknya kamu singkirkan provokasimu. Oke, aku tidak akan mencoba menabur perselisihan di antara kalian. Sekarang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Melihat mereka berdua, Chen Ye mengangkat sudut mulutnya dan berkata kalian berdua adalah penguasa kota Qingyang, dan tingkat kultivasi kalian berada di antara yang sama. Bahkan dalam pertarungan hidup dan mati, itu adalah mustahil untuk memakan satu sama lain. Ya kan? Mengabaikan mereka berdua, Chen Ye melanjutkan apa yang telah diperoleh Nona Feng dan saya, ya, milik saya lebih baik daripada miliknya, jadi siapapun yang mendapatkan barang-barang saya akan memiliki prestasi lebih besar dalam seni bela diri di masa depan. Dalam hal ini, jika itu adalah diserahkan kepada kepala keluarga Qiu, kekuatan keluarga Qiu pasti akan jauh lebih unggul dari Crazy Blade Hall, dan sebaliknya. Maaf, kepada siapa di antara Anda saya akan memberikan penghasilan saya. Chen Ye segera berkata dengan hati-hati dua senior, tolong jangan salah paham. Saya tidak memprovokasi Anda, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Sanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Chen Ye. Kata-kata ini memang membuat perpecahan antara Qiu Zhen dan Wu Kuang tanpa ragu-ragu. Hal-hal Chen Ye baik-baik saja, jadi tentu saja, serangan yang akan dia terima akan lebih besar, dan peluangnya untuk melarikan diri akan jauh lebih besar. Chen Ye, anak laki-laki yang licik. Bahkan saat ini, kamu masih berpikir untuk menimbulkan masalah. Aku akan memberitahumu bahwa kamu salah dalam pikiranmu. Meski begitu, kamu masih bisa melihat bahwa jauh di dalam mata Qiu Zhen, itu adalah sendewa ketidakwajaran. Demikian pula, ada sesuatu yang sedikit aneh pada ekspresi Wu Kuang. Mendengar ini, Chen Ye menghela nafas. Saya juga berharap saya menjadi orang jahat, tetapi saya berpikir, gunung tidak dapat menampung dua harimau, dan sebuah kota tidak dapat memiliki dua tuan. Hari ini kita memiliki kepentingan yang sama, jadi kita bisa bersama. Sekali pembagian manfaat sudah berakhir, kalian berdua orang tua, tanyakan pada diri sendiri, bisakah kalian benar-benar hidup berdampingan dengan damai? Setidaknya, jika aku berada di posisi kalian, aku tidak akan pernah bisa melakukannya.
Nak, diam. Wu Kuang tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya mengeluarkan listrik, menuju ke arah Chen Ye. Wah, hubungan antara aku dan Qiu Zhen tidak sesederhana yang kamu kira. Jika kamu ingin membuat perpecahan di antara kita, berhentilah bermimpi. Senyuman yang sangat cerah tiba-tiba muncul di wajah Chen Ye. Dia menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Masing-masing lebih baik dari yang lain, tapi saya tidak tahu apakah mereka akan lebih kejam dari yang lain. Kemudian beri mereka obat dalam dosis yang kuat dan lihat apakah kedua orang tua ini benar-benar kebal. Tuan Qiu, Anda pernah berada di luar lubang yang dalam itu sebelumnya, dan Anda memahami betapa ajaibnya tempat itu. Baru setelah saya sampai di sana saya menemukan bahwa semua sumber berasal dari manik Anda. Chen Ye dengan cepat mundur, dan ketika sesuatu muncul di tangannya, gelombang panas menyebar seperti air pasang dengan dia sebagai pusatnya. Cuaca yang sama dan sangat mirip membuat Qiu Zhen tidak lagi bisa tetap tenang. Saudara Wu, anak ini terlalu berbahaya dan licik. Saya pernah menanganinya sebelumnya, jadi akan lebih mudah menanganinya jika Anda menyerahkannya kepada saya. Kalau begitu Feng Sanyang, tolong bantu saya menangkapnya. Haha, Saudara Qiu, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Bahkan mangsa yang licik pun tidak bisa lepas dari genggamanku. Feng Sanyang itu membasmi Qiu Sun. Kamu harus menangkapnya sendiri untuk menghibur roh Qiu Sun di surga. Wu Kuang meminumnya dalam-dalam, dan bahkan lebih cepat, dia menyusul Chen Ye dalam sekejap mata. Dengan telapak tangannya yang tebal disilangkan, aliran energi yang sangat dalam dan agung turun dari langit bersama dengan seberkas cahaya, seperti penghalang, dan Chen Ye akan tersapu dalam sekejap mata. Saudara Wu, hati-hati. Qiu Zhen berteriak dengan cepat dan bergerak seperti anak panah yang tajam. Di tangannya, tombak hijau muncul di beberapa titik. Bayangan tombak itu seperti guntur yang menggelinding, menuju ke lokasi Chen Ye bergegas melewatinya. Chen Ye belum pernah melihat metode Wu Kuang sebelumnya. Tindakan Qiu Zhen membuatnya mengerti bahwa yang terakhir dapat dianggap memberikan segalanya. Selain makam hantu, Qiu Zhen tidak menggunakan senjatanya, apakah dia sedang berhadapan dengan mayat hantu atau menghadapi aliansinya dengan Feng Sanyang. Jika Qiu Zhen tahu bahwa meskipun Long Yuan sangat berharga, tapi sayangnya itu tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, apakah dia akan sangat marah sehingga dia akan melompati tembok dan menyesal melakukannya. Penghalang energi Wu Kuang akan jatuh. Tembakan Qiu Zhen sepertinya menyerang Chen Ye, tapi semua orang tahu apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Peng! Pistol itu menghancurkan penghalang. Meskipun tidak secara langsung menyerang Chen Ye, dampak yang kuat juga menjatuhkannya ke belakang dalam jarak yang cukup jauh. Saudara Qiu, apa yang kamu lakukan? Wu Kuang sangat marah, tapi dia jelas mampu menahan diri. Saudara Wu itu, Qiu Zhen tersenyum. Saya sedang berbicara tentang Master Seni Bela Diri, apakah Anda tidak tahu apa yang ingin dilakukan Master Qiu? Jelas, dia tidak ingin apa yang saya miliki di tangan saya jatuh ke tangan Anda, kalau begitu mari kita tambahkan bahan bakar ke dalam api, membuatnya tidak bisa menahan diri. Orang pembawa sial, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Qiu Zhen sedikit berubah, dan dia berteriak dengan marah, wah, saat ini, kamu masih ingin mengasingkan kami. Kamu benar-benar ingin mati dan itu akan jelek. Chen Ye merentangkan tangannya dengan sikap sedih dan berkata faktanya ada di depan Anda, apakah saya berbicara omong kosong? Jika Anda tidak bermaksud demikian, biarkan saja Master Sasana Seni Bela Diri datang kepada saya secara langsung. Mengapa Anda harus mengganggu Sasana Bela Diri? Dewa, jangan khawatir, saya bersedia memberikan semuanya kepada Anda. Saat mereka berbicara, langkah Chen Ye dan Feng Sanyang perlahan bergerak mundur. Mendengar ini, Wu Kuang berkata dengan tenang, Saudara Qiu, apakah kamu mendengar itu? Saudara Wu, kamu tidak akan mempercayai kebohongan yang begitu nyata, bukan? Apakah kamu menyebutku idiot? Wu Kuang berkata dengan dingin, meskipun aku tahu perkataan anak ini tidak dapat dipercaya, tapi menurut perjanjian sebelumnya, jika hanya ada Feng Sanyang, apa yang akan didapat setelah menangkapnya? Memiliki setengahnya, tetapi jika terjadi kecelakaan, maka kecelakaan ini juga salahku. Kakak Qiu, kamu tidak akan melupakannya, kan? Wajah tua Qiu Zhen tiba-tiba berubah menjadi merah dan biru. Giginya yang terkatup dan ekspresi wajahnya memberitahu orang-orang bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Qiu Zhen masih tidak bisa mengendalikan keserakahan yang membara di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Wu, jika kamu memberikan anak ini kepadaku, semua yang dimiliki Feng Sanyang akan diberikan kepada Aula Pedang Gila, dan setelah itu, saya juga akan memberi Anda. Saya bersedia memberi Anda Qiu Suangchao,
harta langka yang dikumpulkan keluarga Qiu, dan hanya itu. Qiu Zhen tidak menunggu untuk melihat apakah Wu Kuang setuju, dia melompat maju dan menembak ke arah Chen Ye seperti kilat. Saudara Qiu, saya belum setuju, mengapa kamu cemas? Wu Kuang juga tidak lamban. Begitu Qiu Zhen bangun, dia muncul di hadapannya dan mencegatnya. Saudara Wu, apakah kamu benar-benar ingin berselisih denganku? Qiu Zhen mau tidak mau berteriak dengan suara rendah. Mendengar ini, Wu Kuang berkata dengan dingin, bukannya saya ingin melakukan ini, tetapi karena Anda melanggar perjanjian di antara kita, jadi saya hanya bisa melakukan ini. Semua orang di kota Qing yang ada di sini. Jika saya bersembunyi, jika Anda tidak melakukannya katakan saja, bukankah kamu akan memberitahu semua orang bahwa Crazy Blade Hall takut pada keluarga Qiu-mu? Aula Pedang Gila tidak perlu takut pada keluarga Qiu, tapi keluarga Qiuku tidak akan takut dengan Aula Pedang Gilamu, terutama aku, dan aku tidak akan takut padamu Wu Kuang. Saat ini, Qiu Zhen tidak peduli apakah dia jatuh atau tidak, dia secara pribadi telah mengalami dan mengetahui seperti apa efek aura yang terpancar dari manik-manik di tangan Chen Ye. Dia yakin jika dia mendapatkannya, kekuatan keseluruhan keluarga Qiu akan meningkat pesat dalam waktu singkat, paling lama 1 tahun. Meskipun benda-benda di makam hantu juga sangat menarik bagi Qiu Zhen, namun tidak ada gunanya dibandingkan dengan manik-manik di tangan Chen Ye. Tentu saja, Qiu Zhen tidak mengetahui bahwa makam hantu itu ditinggalkan oleh guru hantu, jika tidak, tidak akan ada gagasan seperti itu. Wu Kuang berteriak, kalau begitu, biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda, yang berada di Zhongshuan tingkat 4, mampu mengambil manik itu dari saya. Apa yang disebut pertarungan hidup dan mati ternyata adalah jebakan. Semua orang yang hadir sudah sedikit tidak bisa pulih. Namun, ini baru saja dimulai, dan baru saja diketahui semua orang bahwa penguasa dari dua kekuatan besar telah bersatu. Namun dalam sekejap, melihat posturnya, perang yang sebenarnya akan dimulai. Batang. Pada saat yang sama, hal ini juga membuat orang memahami bahwa sangatlah mustahil untuk memahami hati manusia secara akurat. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Qiu Zhen dan mereka berdua, dan sebagian besar perhatian mereka tertuju pada satu sama lain, dua jeritan tiba-tiba terdengar. Semua orang dengan cepat melihat sekeliling dan melihat di mana keluarga Qiu dan yang lainnya berada, dua tuan keluarga Qiu. Pada saat ini, sepertinya dada mereka tertusuk, dan lubang besar muncul. Darah terus keluar darinya memenuhi seluruh tempat. Kedua orang tersebut sudah meninggal, namun nampaknya sebelum mereka meninggal, mereka melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Mata orang mati tersebut melotot keluar, dengan jelas menunjukkan ketakutan yang luar biasa di mata mereka. Feng Sanyang, Chen Ye, aku akan membasmimu. Qiu Zhen sangat marah, melihat dua orang yang bergegas pergi pada saat ini, niat membasmi di dalam hatinya mendidih seperti air mendidih. Adegan hari ini jelas merupakan jebakan yang sengaja dia buat, tetapi dia tidak menyangka mereka tidak melakukannya belum tertangkap. Kemudian, di depan semua orang, dua tuan keluarga Qiu meninggal secara tragis. Qiu tua, jika kamu menangkap kami, kamu mungkin ingin membasmi kami. Jika kamu tidak menangkap kami, langitnya tinggi dan kaisar jauh. Siapa yang bisa mengendalikan siapa? Sosok terbang Qiu Zhen berhenti sejenak. Arah yang dituju Chen Ye dan Chen Ye tepat di pegunungan, di hutan yang luas. Semuanya, ikuti aku dalam pengejaran. Bahkan jika ada gunung sebagai tempat berlindung, aku akan menjungkir balikan seluruh gunung, meninggalkanmu tanpa tempat tinggal. Mata Wu Kuang menajam, dan dia berkata dengan suara yang sama kerasnya orang-orang di Crazy Blade Hall mematuhi perintah dan memasuki pegunungan. Jangan biarkan kedua orang itu melarikan diri. Apa yang dia lakukan hari ini dapat dianggap menyinggung Chen Ye dan Feng Sanyang. Wu Kuang tidak berpikir bahwa kedua orang ini akan melupakan apa yang mereka lakukan di Crazy Sword Hall. Semuanya, ikuti kedua keluarga kita untuk bertindak bersama. Tidak peduli siapa itu, selama salah satu dari mereka ditangkap dan diserahkan kepada dua keluarga kita, maka semua seni bela diri dan seni bela diri dari kedua keluarga kita akan tetap dipilih oleh Anda. Untuk kondisi ini, Qiu Zhen dan Wu Kuang sangat bermurah hati. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir sangat bersemangat. Qiu Zhen dan Wu Kuang untuk sementara berbalik melawan satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tahu bahwa itu pasti berharga dan luar biasa. Saya sangat khawatir tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Sekalipun tidak ada cara untuk terlibat dengan apa yang dimiliki Chen dan Ye, seni bela diri dan teknik kedua keluarga masih sangat bagus. Di antara kerumunan, satu orang tampak khawatir.
Dia melihat sekeliling, dan ketika dia hendak melakukan sesuatu, Chen Ye, yang terbang di depannya, sepertinya merasakan sesuatu bertemu, Chen Ye menggelengkan kepalanya. Luo Ling tanpa sadar berhenti berjalan. Gerakan kecil ini terlihat jelas oleh satu orang di tengah kerumunan yang kacau itu. Semua orang di kota Qingyang, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Jangan bicara tentang apakah Feng Sanyang dan saya adalah orang seperti Anda yang dapat menyinggung perasaan kami. Bahkan jika Anda benar-benar beruntung, Anda akan bertanggung jawab setelah menangkap kami. Setelah memberikannya kepada keluarga Qiyu dan Crazy Blade Hall, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka akan memberimu latihan dan seni bela diri, dan kamu tidak akan takut kedua orang tua ini akan membasmi orang dan membungkam mereka? Mungkin kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan, tapi kamu baru saja melihat pemandangan itu dengan mata kepalamu sendiri. Jika bukan karena keegoisan dan kepentingan kita sendiri, apakah Feng Sanyang dan aku akan pergi begitu saja? Kita berdua pasti punya beberapa otak. Suara tawa mengandung sarkasme yang tak ada habisnya, menyebabkan wajah lama Qiyu Zhen dan Wu Kuang memerah seolah-olah terbakar api. Nak, aku pasti akan menangkapmu. Ketika itu terjadi, hidupmu tidak hanya akan lebih buruk dari kematian, tetapi jiwamu akan terpesona dan kamu tidak akan pernah ada di antara langit dan bumi. Hutan lebat yang luas tidak ada habisnya sejauh mata memandang. Jika angin kencang bertiup akan memunculkan gelombang hijau yang sangat spektakuler, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Dua sosok melesat dari kejauhan seperti kilat, dan muncul di pembukaan hutan dalam sekejap mata. Kamu musuh kecil, kali ini, aku hampir dibasmi olehmu. Feng Sanyang berkata dengan marah begitu mereka berdua berdiri teguh. Tidakkah terjadi sesuatu pada kita sekarang? Kata Chen Ye sambil tersenyum. Tidak terjadi apa-apa, Feng Sanyang berteriak dengan marah dengan suara lembut jika bukan karena kamu main-main dan licik, yang membuat kedua orang tua Qiyu Zhen dan Wu Kuang pada akhirnya saling berhadapan dan tidak dapat memperhatikan kami, apakah menurutmu kita bisa meninggalkan kota Qingyang dengan mudah? Dengan budidaya keduanya, akan sulit bagi orang lain di kota Qingyang untuk mempertahankan mereka selama penguasa dari dua kekuatan besar ini tidak mengambil tindakan sendiri. Berbicara tentang ini, Feng Sanyang menatap Chen Ye dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia berkata Chen Ye, saya katakan sebelumnya bahwa kamu bukan orang biasa, dan sekarang, akhirnya dikonfirmasi. Oh, Chen Ye tersenyum tidak percaya. Apakah itu konspirasi atau cara magis? Meskipun semua orang tahu apa yang Anda katakan, Qiyu Zhen dan Wu Kuang, dua orang tua, mereka tua dan canggih, dan mereka tahu lebih banyak bahwa Anda menabur perselisihan, tetapi mereka tidak boleh dan jangan tertipu dengan ini. Feng Sanyang berkata alasan mengapa konspirasi bisa disebut konspirasi adalah karena keberhasilannya tidak terduga oleh orang lain, tetapi ketika melihat ke belakang, mereka harus mengakui bahwa, sebenarnya, sudah ada tanda-tandanya sejak lama. Meskipun Anda tidak melakukannya saya tidak tahu sebelumnya bahwa pertarungan hidup dan mati hari ini adalah sebuah jebakan, Anda mampu membuat langkah paling rasional dan memasang jebakan untuk mereka. Anda menggunakan metode ini dengan sangat terampil, Chen Ye. Anda jika saya tidak datang dari keluarga kaya, saya pasti tidak akan mampu melakukannya. Chen Ye terkejut, wanita ini menganalisis dengan sangat jelas. Dia lahir di istana Raja Zhen pada dinasti Tiongkok besar. Meskipun dia tidak suka menggunakan beberapa metode curang, dia telah melihat terlalu banyak intrik dan intrik masih bisa mendapatkan 3 rasa darinya. Faktanya, ini adalah hal pertama yang bersendewa dengan banyak orang. Ada terlalu banyak master di dunia ini, tapi Chen Ye percaya bahwa jika kita berbicara tentang konspirasi dan metode lainnya, jika master ini ditempatkan di istana dinasti Tiongkok besar, yang disebut master ini pasti akan dibasmi oleh orang lain terjual dan saya bahkan belum tahu. Seorang pejuang memiliki kemampuan seorang pejuang, dan orang sekuler memiliki kebijaksanaan orang sekuler. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye berkata sambil tersenyum kedengarannya seperti hal yang baik, tetapi jika Feng Sanyang mengatakan kamu bukan orang biasa, itu bukan hal yang baik, bukan? Tentu saja tidak akan sesederhana itu, musuh kecil, jika kamu tidak membantuku memecahkan misteri makam hantu, lihat bagaimana aku menghadapimu. Feng Sanyang mengayunkan tangan merah mudanya dan mendemonstrasikannya sebentar, lalu bertanya dengan bingung Chen Ye, tempat teraman adalah tempat tinggalku. Mengapa kamu datang ke pegunungan? Ya, meskipun daerah pegunungan itu besar dan sulit ditemukan, tapi jangan lupakan kekuatan keluarga Qiyu dan Crazy Blade Hall. Jika mereka marah, dan ada beberapa bahaya yang secara alami ada di pegunungan, kita mungkin tidak bisa hidup bebas. Kami bisa merasa nyaman di tempat tinggalmu.
Suara bercanda Chen Ye membuat Feng Saniang tersipu. Chen Ye menenangkan senyumnya dan berkata dengan ringan atau, bahkan jika mereka menemukan tempat tinggalmu, mereka tidak dapat menembus penghalang penyegelan, yang memungkinkan kita untuk berlatih tanpa tekanan apapun sampai kultivasi kita melebihi Kyuzen. Keluar dan bertarung mereka. Apakah menurutmu menarik seperti ini? Feng Saniang tercengang. Bagaimana kehidupan bisa dikaitkan dengan menarik atau tidak? Pria yang belum di bawah umur ini sungguh sangat berbeda. Selama Kyuzen dan Wukuang tidak diizinkan bergabung untuk menghadapi kita, apalagi yang akan terjadi kecuali lusinan orang membentuk kelompok. Chen Ye tersenyum dingin. Apakah menurutmu setelah bertemu kita, kedua keluarga masih bisakah apakah mungkin untuk kembali hidup? Feng Saniang berada di alam Zhongxuan, Chen Ye sendiri berada di alam Cuksuan tingkat kelima. Tingkat budidaya ini cukup untuk menjadi yang terbaik di kota Qingyang. Menekan dua orang. Di dunia seni bela diri, level tidak mewakili kekuatan absolut. Chen Ye telah mengalami banyak pertarungan lompatan level, dan jumlah prajurit di atasnya yang mati di tangannya tidak terbatas pada satu tangan. Jika bukan karena mayat hantu masih berevolusi, dan setelah malam tiba, dia bertemu Kyuzen dan Wukuang, Chen Ye juga yakin bahwa dengan bekerja sama dengan Feng Saniang, mayat hantu itu dapat membasmi salah satu dari mereka. Apakah kamu ingin benar-benar menjatuhkan keluarga Kyu dan Crazy Blade Hall di hutan pegunungan ini? Mata indah Feng Saniang berbinar, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun idemu bagus, jika kamu ingin menerapkannya itu, sangat sulit. Kedua keluarga mengejar mereka sekarang karena Kyuzen dan Wukuang terlalu rakus. Begitu ada korban jiwa dan biayanya tidak sedikit, mereka akan tetap berada di kota Qingyang. Feng Saniang berkata dengan sungguh-sungguh mungkin Anda dan saya hanya dapat meninggalkan pegunungan ini untuk sementara dari arah lain. Tidak masalah jika Anda pergi, tetapi saya masih ingin mendapatkan makam hantu itu. Bibir merah cemberut terlihat sangat menarik. Chen Ye menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum, saya datang dari sisi lain gunung, jadi saya tidak akan dipaksa untuk kembali dengan cara yang sama. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar mundur ke kota Qingyang, kita bukannya tidak berdaya. Perjalanan masih panjang. Kyuzen dan Wukuang, dua orang tua, tidak bisa hidup tanpa makanan dan tidur, bukan? Setelah berpikir sejenak, Feng Saniang berkata meskipun saya tidak setuju, saya hanya dapat mengikuti tindakan Anda sekarang. Baiklah, saya akan menyerahkan seluruh hidup saya kepada Anda, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan. Kata-kata ini terdengar sangat ambigu, terutama membuat orang memikirkannya. Sayangnya, tidak ada waktu tambahan bagi Chen Ye untuk memikirkannya. Beberapa suara menusuk udara terdengar dari belakang. Chen Ye melambaikan tangannya dan memimpin Feng Saniang ke kedalaman hutan di satu sisi, lalu menemukan area yang tidak mudah ditemukan dan menyembunyikannya dengan hati-hati. Saat kedua pria itu baru saja selesai bersembunyi, beberapa puluh detik kemudian, beberapa sosok dengan cepat keluar dari hutan lebat. Indra kedua orang itu menyebar dengan cepat, dan setelah tidak menyadari adanya gerakan apapun, mereka perlahan-lahan mengembalikan indra mereka. Aura Feng Saniang dan Chen Ye tidak lagi dapat ditangkap secara akurat. Dengan kecepatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri terlalu jauh, jadi mereka pasti telah menemukan tempat untuk bersembunyi di dekatnya. Kyu Zhensen berkata dengan dingin, dan menunggu di tempat bersama Wukuang. Sekitar 1 menit kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu di ruang terbuka kecil ini. Melihat semua orang hampir sampai, Kyu Zhen melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin semuanya, bentuk kelompok beranggotakan 6 orang, ambil tempat ini sebagai pusat, menyebar ke segala arah, cari ruang inci demi inci, jika Anda menemukan sesuatu, kirim sinyal segera. Saya Master Seni Bela Diri akan bergegas untuk menyelamatkan Anda segera. Tidak seorang pun boleh memiliki niat egois dan ingin mendapatkan keuntungan apapun secara pribadi. Jika saya dan Master Seni Bela Diri mengetahuinya, jangan salahkan kami kejam. Setelah mengganti judulnya, terlihat jelas bahwa hati Kyu Zhen penuh amarah. Wukuang juga sangat marah, jadi dia tidak mengungkapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan atas kata-kata Kyu Zhen, dan hanya mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, semua orang yang hadir segera memilih orang yang akan diajak bekerja sama, lalu perlahan dan hati-hati bergerak menuju area sekitar. Sungguh, tidak ada 1 inci pun tanah yang disisakan oleh mereka. Jika mereka sangat berhati-hati, kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Tempat persembunyian mereka berdua sulit dilihat dengan mata terbuka karena dikelilingi oleh dedaunan yang lebat. Sedangkan untuk persepsi jiwa, Chen Ye yang mengalami transformasi jiwa,
meski saat ini masih belum bisa bermain fungsi lain dari jiwa, tetapi berdasarkan budidaya Qiu Zhen dan Wu Kuang, mereka benar-benar tidak dapat ditemukan. Tempat itu kecil, hanya cukup untuk bersembunyi oleh 3 orang, dan karena dia takut suaranya akan diperhatikan oleh orang lain, Feng Sanyang hampir meletakkan seluruh tubuh bagian atasnya pada Chen Ye dan berbicara ke telinganya. Kelembutan yang datang dari dadanya sudah sedikit tak tertahankan bagi Chen Ye. Yang lebih menakutkan adalah bibir merah itu berbisik ke telinganya, dan perasaan mati rasa tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya. Chen Ye mengakui bahwa dia selalu menjadi seorang pria sejati, setidaknya dalam hal wanita, tetapi di depan Feng Sanyang, dia tiba-tiba menemukan bahwa perlawanannya telah berkurang banyak begitu saja. Gadis itu Feng, bisakah kamu bangun sebentar? Ada apa? Feng Sanyang tertawa pelan. Sebagai seorang wanita, dia lebih sensitif daripada pria. Bagaimana mungkin dia tidak memahami perubahan halus Chen Ye? Musuh kecilku, apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Apakah kamu ingin adikku membantumu? Suara S asteriska yang pelan terdengar, dan Chen Ye begitu bersemangat hingga dia hampir kehilangan kendali goblin kecil. Apakah kamu tidak takut aku akan langsung mengeksekusimu? Terkikik, teman kecil, apakah kamu sudah dewasa? Melihat wajah Chen Ye yang memerah, Feng Sanyang mau tidak mau menggodanya dengan lembut, dan menghembuskan nafas panasnya tanpa basa-basi. Anda, Chen Ye sangat marah, dan dengan gerakan lengannya, dia mengambil anu kecil di pelukannya, dan kemudian terkekeh jahat, saya bukan seorang penggoda wanita. Jika Anda tidak takut dengan hutan belantara ini, sial, tuan muda itu akan melakukannya, memakanmu segera. Sambil berbicara, tangan yang memegang payudaranya mengusap lembut. Meski terpisah dari pakaiannya, dia masih bisa dengan jelas merasakan kelembutan kulit di dalam pakaiannya. Perasaan aneh ini membuat Feng Sanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang lagi, tapi itu juga membuatnya sangat malu sehingga dia segera melepaskan diri dari pelukan Chen Ye dan bersandar ke sisi lain dari tempat persembunyiannya. Melihat ini, Chen Ye tersenyum bangga. Nona Feng, ternyata kamu tidak lebih dari itu. Anda, sekarang giliran Feng Sanyang yang marah. Melihat pria kecil tepat di depannya, dia sangat marah. Tunggu saja aku. Suatu hari, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Mendengus. Chen Ye mendengus pelan dan perlahan terdiam. Jika tidak perlu, akan lebih baik jika wanita ini tidak terlalu memprovokasi. Meskipun yang terakhir hanya melakukannya dengan santai dan tidak benar-benar ingin melakukan apapun padanya, Chen Ye bukan itu aku, takut padanya, tapi dia takut jika dia benar-benar tidak bisa menahan godaan wanita ini, dia akan mendapat masalah besar. Satu demi satu, sosok-sosok terus melewati pemandangan itu, dan kemudian perlahan berjalan menjauh. Setelah menonton beberapa saat, Chen Ye tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Keluarga Qiu dan Balai Pedang Gila mampu mendominasi kota Qingyang karena faktor-faktor tertentu selain kekuatan mereka sendiri. Ini di pegunungan dan hutan. Medan dan sebagainya awalnya merupakan hambatan besar, tetapi dalam keadaan seperti itu, sekelompok 6 orang berpasangan, selama aksi, tidak pernah ada kepanikan sedikitpun. Meski hanya ada 6 penanggung jawab 8 penjuru, depan, belakang, kiri dan kanan, masih dijaga ketat. Dalam keadaan seperti itu, Chen Ye dan Feng Sanyang dapat membasmi 6 orang dalam serangan mendadak, tetapi tidak mungkin melakukannya secara diam-diam. Apalagi jarak antar kelompok tidak terlalu jauh, selama ada sedikit pergerakan, bala bantuan akan segera datang. Jika dilihat dari ketinggian pasti akan terlihat antrian orang yang panjang. Tindakan semacam ini sangat memastikan bahwa selama pencarian, mereka tidak akan takut sendirian dan dibasmi oleh orang yang mereka cari. Keterampilan kedua orang tua ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Setelah menunggu lama dan tidak mendapat kesempatan untuk bergerak, Feng Sanyang tidak dapat menahannya lagi. Mendengar ini, Chen Ye dengan lembut menariknya kembali dan mencibir dengan lembut. Jika mereka tidak pergi pada malam hari, saya tidak akan percaya bahwa kewaspadaan mereka masih begitu tinggi. Bagaimana jika mereka pergi, atau mendirikan kemah? Feng Sanyang bertanya. Hei, Chen Ye tertawa aneh. Mereka memasuki pegunungan untuk menangkap kita. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Juga, karena mereka mendirikan kemah, pasti ada orang yang berjaga di malam hari, dan orang-orang ini akan menjadi target kita. Itu adalah malam yang gelap dan berangin, dan jika kamu membasmi seseorang, kamu tidak akan bisa meninggalkan kami sendirian bahkan jika kamu ketahuan. Feng Sanyang menoleh dan menatap Chen Ye, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, untungnya, kamu dan aku adalah teman. Kalau tidak, aku akan mati dengan cara yang memalukan, kan? Itu tidak akan terjadi.
Chen Ye dengan lembut meremas tangan halus di tangannya dan terkekeh, saya akan sedikit berbelas kasih kepada wanita. Secara umum, saya hanya akan melakukan beberapa hal yang cocok untuk pria kepada mereka, dan kemudian. Anda tahu. Aku mengerti, kamu ibel berkepala besar. Feng Sanyang diam-diam membencinya. Setelah area ini digeledah, semua orang secara bertahap bergerak menuju kedalaman. Kecepatan mereka sangat lambat. Dari sini terlihat bahwa masyarakat dari kedua keluarga tersebut kini sangat berhati-hati. Dan seperti yang diharapkan Chen Ye, ini adalah malam pertama. Terlepas dari apakah kemarahan di hati Qiu Zhen dan Wu Kuang telah hilang atau belum, mereka tidak akan mau meninggalkan gunung sampai sesuatu terjadi. Di ruang terbuka besar di satu sisi, seperti yang diharapkan, kedua keluarga terhubung dan mendirikan kemah di kedua sisi. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saat ini, kamu masih tega melawan orang lain. Melihat kedua kubu tidak jauh, Chen Ye berkata dengan dingin. Untuk memburu dua mangsa yang kuat, para pemburu harus bekerja sama dengan tulus untuk melakukannya. Jika tidak, mereka akan memberikan kesempatan kepada mangsanya untuk memanfaatkan mereka dari mereka bersama-sama. Keluarga itu terpisah. Jika kami tidak siap, kami tidak akan mengikuti mereka sekarang. Feng Sanyang mengerutkan bibirnya. Hati orang-orang adalah yang paling tidak terduga. Mereka bisa bertarung dalam diri mereka sendiri di depan mangsanya. Sekarang mangsanya belum muncul, bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk tidak memiliki pertahanan terhadap satu sama lain. Lebih baik begini, kita tunggu saja. Akan lebih mudah bagi mereka. Chen Ye, keluarga Qiu dan Crazy Knife Hall, maukah kamu memilih target? Chen Ye tersenyum dan berkata, mengapa kita harus menyerang dua keluarga sekaligus? Bukankah efeknya akan lebih baik jika kita menangani satu keluarga bersama-sama? Mendengar ini, Feng Sanyang segera mengerti, dan sedikit ketenangan muncul dari sudut mulutnya. Malam semakin dalam. Di kedua kubu tersebut, tidak banyak orang yang berada di sekitarnya kecuali api unggun yang masih menyala terang. Hanya ada belasan orang yang tersebar di berbagai tempat, dan mereka masih terlihat berhati-hati. Namun, mungkin malam yang menawan membuat orang-orang ini tidak lagi berhati-hati seperti di siang hari, atau bahkan kurang berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Peran pemburu dan mangsa terbalik dalam sekejap. Dua sosok, mengandalkan kegelapan, dengan cepat mendekati kamp keluarga Qiu, lalu menembak dan muncul tepat di sebelah orang yang paling dekat dengan mereka. Sebelum yang terakhir dapat melakukan gerakan apapun, kedua sosok itu dikirim untuk menemui penguasa neraka. Berikutnya, kebencian Feng Sanyang terhadap keluarga Qiu jauh lebih besar daripada Chen Ye. Begitu dia membasmi satu orang, pita di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan listrik dan dengan cepat muncul di depan orang lain. Pita itu seperti emas dan besi, dan seperti emas dan besi. Wanita yang kuat. Chen Ye mendecakkan lidahnya dan bergegas menuju orang berikutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah kedua pria tersebut masing-masing membasmi tiga orang, akhirnya bau darah yang menyengat menyebar di kamp membangunkan orang-orang yang beristirahat. Haha, Nona Feng, kamu boleh mundur. Sekarang seseorang telah bereaksi, tidak perlu bersembunyi. Chen Ye tertawa dan menerkam orang lain seperti kilat. Setelah mereka bertiga menyingkirkan orang ini dalam satu gerakan, mereka dengan cepat mundur. Chen Ye, Feng Sanyang. Reaksi Qiu Zhen tidak lambat. Namun, saat dia mengusir mereka, kedua orang itu sudah bersembunyi di kegelapan malam. Nona Feng, berapa banyak yang telah kamu basmi? 5. Bagaimana denganmu? Hei, aku punya satu orang lebih banyak darimu. Kali ini, kamu kalah. Jangan lupakan taruhan kita. Jika kalah, kamu harus membantuku. Aku hanya memijatmu untuk bersantai. Apa masalahnya? Kalau kita lanjutkan besok malam, aku pasti tidak akan kalah darimu. Bertingkah seperti tidak ada orang lain di sekitar, sombong dan sombong. Balasan ini membuat seluruh anggota keluarga Qiu, termasuk Qiu Zhen, langsung berdiri tegak. Menguasai. Setelah pembasmian, anggota keluarga Qiu tidak lagi berani tidur nyenyak. Beberapa orang berdiri bersama, masing-masing memegang senjata di tangan, dan melihat sekeliling dengan rasa takut yang masih ada. Bahkan Qiu Zhen tidak terkecuali. Mereka berdua berjuang menuju kamp keluarga Qiu. Tampaknya mereka telah memantau mereka semua, tetapi mereka bahkan tidak merasakan kehadiran mereka. Melihat kepanikan banyak bawahannya, Qiu Zhen tidak berdaya saat ini. Meskipun dia bisa mengucapkan beberapa kata untuk membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman, namun, ini hanya melihat bunga plum untuk memuaskan dahaga mereka, dan itu tidak masuk akal. Dia hanya bisa menangkap kedua orang menyebalkan itu. Memikirkan hal ini,
Niat membasmi Qiu Zhen melonjak, dan ketika dia melihat kamp paviliun pedang gila di sebelahnya, yang sama-sama panik tetapi tidak terjadi apa-apa, niat membasminya menjadi lebih kuat. Malam berlalu dengan banyak orang yang panik dan tidak berani tidur. Ketika sinar matahari pertama menyinari keesokan harinya, Qiu Zhen tidak bisa menahan ejakulasi. Faktanya, banyak orang yang memiliki pertanyaan di benak mereka. Di malam ini, kedua orang itu bisa berada jauh jika ingin pergi. Sekarang, tidak ada yang tahu ke arah mana kedua orang itu pergi. Jika mereka menemukan arah, mereka tidak dapat ditemukan meskipun mereka mendaki seluruh pegunungan di depan. Namun atas keraguan ini, akan ada yang berani menyebarkannya. Pada siang hari, keluarga Qiu dan Crazy Knife Hall secara alami tidak menemukan apapun. Ketika malam tiba, mereka sekali lagi menemukan tempat untuk mendirikan kemah. Telah terjadi penyerangan, dan pada malam kedua, semakin banyak orang yang berjaga, dan mereka tidak lagi mengendurkan kewaspadaan karena malam yang menawan. Namun meski begitu, ketika kedua orang itu menyerang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ketika Qiu Zhen dan Wu Kuang segera bergegas keluar, Chen Ye dan Feng Sanyang tidak menunjukkan nostalgia sama sekali. Dan orang yang terbasmi malam itu adalah anggota keluarga Qiu. Pada malam ketiga, Qiu Zhen dan Wu Kuang secara pribadi memimpin orang-orang untuk berjaga, tetapi Chen Ye dan Feng Sanyang tidak muncul. Dengan cara ini, setelah beberapa hari, selama dua orang pertama bertemu langsung, semuanya akan baik-baik saja, jika tidak. Kelicikan seperti rubah dan kehadiran kedua orang yang tersisa membuat semua orang di kedua keluarga panik. Kebanyakan dari mereka berniat mundur. Terlepas dari apa yang dipikirkan Qiu Zhen dan Wu Kuang, mereka ingin pergi dari mulut banyak orang. Tidak ada yang berani melanjutkan. Bagaimanapun, Qiu Zhen dan Wu Kuang tidak memiliki tubuh yang kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk mencari di siang hari dan berjaga di malam hari tanpa tidur. Selama Qiu Zhen dan Wu Kuang tidak menjaga mereka, seseorang pasti akan mati. Tidak ada yang tahu apakah dia akan diserang selanjutnya. Orang-orang di Aula Pisau Gila keadaannya sedikit lebih baik, karena orang-orang yang meninggal semuanya adalah anggota keluarga Qiu, dan karena alasan inilah orang-orang di keluarga Qiu bahkan lebih panik, dan suara-suara orang ingin membasmi, pergi menjadi semakin keras. Menghadapi hasil seperti itu dan reaksi semua orang, Qiu Zhen tidak berdaya. Dia tahu lebih jelas bahwa jika dia terus mencari, cepat atau lambat, semua orang yang dia bawa kemungkinan besar akan mati di sini. Sejujurnya, tidak masalah jika beberapa orang meninggal, selama mereka bukan kerabat dekat, Qiu Zhen tidak akan terlalu peduli. Dia masih hidup, jadi dia tidak takut tidak bisa merekrut orang keluarga Qiu. Namun jika hal ini terus berlanjut, ketika kepanikan tidak dapat dibendung, hal tersebut juga akan sangat merugikan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan mengikuti pemimpin yang tidak dapat melihat masa depan. Saudara Wu, Wu Kuang melambaikan tangannya tanpa daya dan menghela nafas. Sudah waktunya pergi dari sini. Meskipun yang meninggal semuanya adalah anggota keluarga Qiu, Wu Kuang juga tahu bahwa setelah semua orang di keluarga Qiu meninggal dan orang-orang di Aula Kuangdao belum dievakuasi, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kuang ini juga sangat jelas. Qiu Zhen tidak bisa menahan senyum pahit. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketika kedua keluarga kami bergabung, mereka akan dibuat berantakan oleh dua orang, dan pada akhirnya, mereka harus melarikan diri. Setelah berita menyebar, ini benar-benar merusak reputasi kami. Kami selalu meremehkan Chen Ye dan Feng Sanyang. Mereka seharusnya berpikir bahwa dengan kekuatan Chen Ye dan Feng Sanyang, selain kekuatan jumlah mereka, mereka hanya bisa menghadapi kedua orang ini dengan kekuatan absolut mereka. Baik keluarga Qiu maupun Aula Pedang Gila sebenarnya memiliki dua syarat ini. Namun, sebelum kedua syarat ini, harus ada prasyarat. Justru kurangnya prasyarat inilah yang menyebabkan rasa malu kedua keluarga saat ini. Saya tahu semua ini, dan saya tahu lebih banyak lagi bahwa jika saya segera pergi, saya akan meminimalkan kerugian, tapi saya benar-benar tidak tega pergi seperti ini, hidupnya. Apakah kamu tidak mau menyerah? Setelah Wu Kuang terdiam beberapa saat, dia tersenyum dingin, dan segera merekrut beberapa murid dari Mad Sword Hall, dan kemudian memberikan beberapa instruksi dengan suara rendah. Setelah melihat mereka pergi, rasa dingin menjadi semakin dingin. Dari kejauhan, melihat kedua tempat perkemahan yang tidak terlihat pergerakan apapun setelah fajar, Feng Sanyang berkata dengan lembut, kami telah membuat masalah selama beberapa hari. Sepertinya mereka juga takut. Sudah waktunya orang-orang ini pulang. Petik 2. Menarik pandangannya, Chen Ye berkata sambil tersenyum, semua orang takut mati. Kami telah membasmi banyak orang dalam beberapa hari terakhir, terutama keluarga Qiu. Jika kami tidak takut akan hal ini,
maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Semua orang takut mati haha, kalimat ini menarik. Chen Ye, bagaimana denganmu, apakah kamu juga takut mati? Feng Sanyang bertanya sambil tersenyum, yang sangat berarti. Chen Ye terdiam beberapa saat, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tenang tentu saja saya juga takut mati. Kalimat ini seakan membuat Feng Sanyang menemukan dunia baru. Dia tersenyum setengah hati jadi kamu juga takut mati. Karena kamu takut mati, kenapa kamu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak rasional? Benarkah kamu? Apakah itu kekanak-kanakan, atau apakah itu memiliki tujuan lain? Oh, Chen Ye tersenyum lembut saya tidak hanya takut mati, dibandingkan dengan banyak orang, saya sangat takut mati. Jika memungkinkan, saya tidak ingin masalah atau krisis menimpa saya. Tetapi kenyataannya meskipun Anda bersembunyi di sudut di mana tidak ada orang yang dapat menemukan Anda tetap akan mengalami masalah dan krisis, karena selama Anda menjadi diri Anda sendiri, Anda akan memiliki ide. Begitu ide tersebut muncul, masalah dan krisis akan muncul, kejadian berikutnya tidak akan bisa dihindari, apalagi bencana alam. Benar, Chen Ye, Feng Sanyang berkata dengan lembut. Chen Ye tertegun sejenak, seolah dia tidak terbiasa dengan kelembutan Feng Sanyang yang tiba-tiba. Setelah jeda yang lama, dia bertanya Nona Feng, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan kepada saya? Saya hanya ingin mengatakan satu hal kepada Anda. Beberapa hal mungkin muncul secara otomatis jika Anda tidak memikirkannya. Dan beberapa hal, bahkan jika Anda selalu mengingatnya dan mencoba segala cara untuk menyelesaikannya, itu hanya akan menjadi sebuah mimpi. Tidak perlu terlalu gigih. Setelah mendengarkan kata-kata ini, menatap Feng Sanyang, mata Chen Ye bersinar dengan kekaguman dan kecepatan jika saya tidak yakin, saya belum pernah melihatnya sebelumnya di kota Qingyang, dan Anda tidak akan ada hubungannya dengan orang-orang yang dulu ku kenal, kalau tidak. Kalau tidak, kenapa kamu tidak membasmiku? Feng Sanyang berkata sambil tersenyum tipis, jangan berpikir seberapa dalam kamu menyembunyikan dirimu, apalagi menganggap mata orang lain buta, dan hati mereka juga buta. Apa yang kamu tahu? Suara Chen Ye menggigil. Asal-usul identitasnya dan alasan mengapa dia keluar untuk mempraktikkan hal-hal ini, dia tidak keberatan diketahui, dan itu bukan rahasia di ibu kota kekaisaran. Namun, jika sudah begini, Anda harus berhati-hati. Saya belum pernah bertemu Feng Sanyang sebelumnya, dan mungkin dia tidak ada hubungannya dengan mantan musuhnya, tetapi bukan berarti jika saya tidak memiliki hubungan, saya tidak dapat menjalin hubungan dengannya. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan jalan masa depan Anda. Kewaspadaan Chen Ye, sedikit rasa dingin dan niat membasmi semuanya terlihat oleh Feng Sanyang. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, menunjukkan bahwa yang pertama tidak perlu memperlakukannya seperti ini. Namun, karena beberapa hal telah terjadi, itu tidak dapat dengan mudah dihilangkan kecuali jawaban pasti diberikan. Feng Sanyang merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum dengan nada biasa jika kamu ingin tahu, kamu bisa, tapi kamu harus memberitahuku dulu bagaimana kamu bisa tahu bahwa Luo Ling masih perawan. Chen Ye terdiam, dan dia juga mengerti di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Feng Sanyang saat ini adalah untuk mencegah dendam sedikit pun di antara mereka. Namun, setiap orang memiliki intisari di dalam hatinya, dan intisari ini tidak dapat disentuh kecuali mereka sangat akrab satu sama lain. Meskipun Chen Ye masih belum tahu apakah Feng Sanyang benar-benar jahat terhadapnya, namun karena dia mengemukakan masalah seperti itu berarti Feng Sanyang sangat tertarik pada hal-hal tertentu. Terlepas dari apakah minat ini baik atau buruk, apakah Feng Sanyang jahat atau bermaksud baik, Chen Ye percaya bahwa dia tidak perlu terlibat. Tentu saja, jika itu jahat, Chen Ye tidak akan keberatan dan akan langsung membasminya. Urusan keluarga, urusan ibu, tidak ada yang bisa menjadi penghalang karir Chen Ye. Jika ada kendala, mereka akan disingkirkan tanpa ampun. Chen Ye, kamu salah paham. Tatapan Chen Ye membuat Feng Sanyang mengerti, dan dia merasa sedih. Mungkin, Chen Ye berkata dengan ringan saya bertemu Anda di kota Qingyang. Tepatnya, saya melihat mayat hantu di makam hantu. Dan Anda memiliki peluang besar untuk mengendalikan mayat hantu itu. Saya membantu Anda karena saya pikir suatu hari nanti saya akan membutuhkan itu. Jika waktunya tiba, kamu bisa memimpin para hantu untuk membantuku. Aku tahu. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu kamu tahu. Mendengar ini, Feng Sanyang tersenyum pahit, dan segera merentangkan telapak tangannya. Cahaya redup berkedip, dan sesuatu tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Ini adalah benda yang ditinggalkan oleh Guru Guisen. Ini tidak sekuat senjata yang ditinggalkan oleh guru, tetapi juga merupakan senjata ajaib.
Chen Ye tidak bisa berkata-kata. Apa yang dipegang Feng Sanyang di tangannya adalah manik yang sangat sempurna, dengan riak cahaya melonjak di sekujur tubuhnya, seperti air. Meskipun tidak memancarkan energi apapun, ia mengandung aura yang sangat aneh. Benda ini adalah senjata ajaib. Chen Ye tidak dapat membayangkan tingkat keberadaan senjata master hantu itu. Kalau dipikir-pikir, jika itu lebih dari sekadar senjata ajaib, mungkinkah itu harta karun Hunyuan? Guru hantu ini memiliki harta karun Hunyuan dan senjata ilahi, dan juga dapat membangun penghalang penyegel yang identik pada masanya, dia pastilah sosok yang berdiri di puncak. Feng Sanyang berkata senjata ajaib ini disebut manik roh kudus. Ia tidak memiliki kekuatan lain. Satu-satunya kemampuannya adalah memata-matai hati orang, sehingga pemiliknya dapat mengetahui dengan jelas apakah setiap orang yang dekat dengannya itu baik atau buruk. Tentu saja, jika kemauan seseorang cukup kuat, akan sulit untuk mendeteksinya. Apakah kamu mengetahuinya setelah memperbaiki penghalang penyegel untukmu hari itu? Ternyata memang begitu. Tak heran, ketika berbicara tentang Crazy Sword Hall, Feng Sanyang sangat yakin bahwa Wu Kuang bukanlah pasangan yang baik. Tak heran, Feng Sanyang ingin menghancurkan keluarga Qiyu, namun ia tidak pernah memikirkannya itu. Namun, Anda perlu bekerja sama dengan Crazy Knife Hall. Dalam segala hal, ada manik roh kudus yang dapat mendeteksi dunia batin orang lain untuk membantu. Ya, Feng Sanyang tidak menyangkalnya, dia berkata dengan serius, maaf, saya melakukan ini hanya untuk melindungi diri saya sendiri. Di dunia ini, wanita tidak lebih baik dari pria. Jika disakiti, mereka pasti akan lebih menderita. Saya bisa mau tidak mau lakukan ini. Sekarang di hadapanmu, aku mengeluarkan mutiara roh kudus untuk membuktikan kepadamu bahwa aku benar-benar tidak mempunyai niat buruk sama sekali. Mendengar ini, Chen Ye menghela nafas pelan dan berkata perlahan, Nona Feng, hal terpenting dalam bergaul dengan orang lain adalah pemahaman dari hati ke hati. Ya, memiliki manik roh kudus ini akan mencegahmu dari bahaya. Namun, dengan cara ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan teman sejati? Chen Ye, aku. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata ketika Anda memegang manik roh kudus yang dapat mengintip dunia batin orang lain, Anda secara tidak sadar akan menggunakan senjata ajaib ini bahkan jika Anda tidak mau. Haha, Nona Feng, teman yang seperti itu bukan itu yang kuinginkan, aku yakin kamu tidak akan merasa bahagia, karena kamu menggunakan senjata ajaibmu untuk memata-matai hati temanmu setiap saat, dan itu tidak ada hubungannya dengan diketahui atau tidaknya orang lain. Feng Sanyang tidak bisa berkata-kata. Dia mengakui bahwa apa yang dikatakan Chen Ye masuk akal. Sejak dia mendapat setengah dari warisan dari guru hantu, terutama manik roh kudus ini, tidak ada yang bisa dengan mudah menipunya. Pada awalnya, Feng Sanyang tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan bantuan manik roh kudus senjata ilahi, tidak ada seorang pun dengan pikiran jahat yang dapat berbicara dengannya. Kamu berkata, hatinya kamu bisa menyerahkannya dengan percaya diri dan berani, tapi hati orang lain. Meskipun tidak perlu membayar, Feng Sanyang tahu segalanya. Sepertinya dia tidak perlu memikirkan pemikiran pihak lain, tapi dia sedikit kurang tulus. Teman biasa tidak lebih dari teman biasa. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang menurut Feng Sanyang pantas untuk diajak berteman, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan persahabatan sejati dari orang-orang ini. Saya memiliki niat baik dan ingin menyelesaikan kegigihan berlebihan di hati Anda. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan mengatakannya. Faktanya, saya tahu bahwa sekali saya mengatakannya, akan ada hasil seperti itu. Chen Ye berkata dengan ringan, setiap orang memiliki rahasia dan privasi yang tidak dapat diungkapkan. Bagaimana jika satu orang dapat dengan mudah menjelajahi privasi orang lain? Nona Feng, tidak peduli Anda mengatakannya atau tidak, dengan bantuan manik roh kudus, Anda dapat jelajahi aku. Kalau soal rahasia di hatimu, cepat atau lambat, akan ada keretakan antara kamu dan aku. Ada sesuatu yang Chen Ye bahkan tidak mengetahuinya, jadi dia pasti harus menanyakannya. Dia adalah orang yang terlahir kembali. Hal ini tidak dapat diketahui siapapun, jika tidak maka akan terjadi kekacauan. Coba pikirkan, siapa di dunia ini yang tidak ingin hidup selamanya? Meski ia tinggi dan tak terkalahkan di dunia, roda takdir akan selalu memberinya batas hidup. Jika saatnya tiba, ia harus mati. Jika rahasia kelahiran kembali diketahui, maka Chen Ye akan diburu oleh semua master di dunia. Kelahiran kembali berarti memulai kembali, sehingga banyak penyesalan dan penyesalan tidak bisa lagi terjadi dan dihindari di kehidupan baru. Siapa yang bisa menolak kekuatan semacam ini? Belum lagi yang lain, Chen Ye sendiri pasti tidak akan bisa menahan nafsu seperti itu. Dan bisakah Feng Sanyang menjaga rahasia ini? Chen Ye tidak yakin.
Pada saat ini, sinar niat membasmi yang bahkan Chen Ye sendiri tidak bisa menekannya perlahan melayang keluar dari lubuk hatinya. Feng Sanyang terkejut dan buru-buru berkata, Chen Ye, karaktermu terlalu tegas. Yang aku tahu tidak terlalu banyak, hanya asal-muasalmu dan apa yang ingin kamu lakukan. Selain itu, tidak ada yang lain, harus percaya kata-kataku. Saat aku ingin mengetahui rahasiamu lebih dalam, sesuatu yang luar biasa tiba-tiba muncul di tubuhmu, membuatku kesulitan untuk memasuki dunia itu. Chen Ye mempercayai hal ini, dan merasa lega pada saat yang sama. Dengan hadirnya pedang surgawi dan istana kaisar kuno, memang sulit untuk mendeteksi lebih banyak manik roh kudus. Dia juga aku tidak ingin orang lain mengetahui rahasia ini. Tapi kenapa orang ini tidak mengeluarkan semua bola roh kudus? Merasakan apa yang dipikirkan Chen Ye, Dao Ling tersenyum pahit dan berkata, Tuan, pada saat itu, untuk memperbaiki penghalang segel, istana kaisar kuno dan saya masih memiliki terlalu banyak kekuatan untuk menghentikannya. Hal-hal tentang keluarga Anda dan Anda ibu tidak sama. Itu bukan rahasia, jadi kami tidak akan memperhatikannya. Tuan, aku sudah memberitahumu bahwa wanita ini akan membawa masalah bagi kita, namun kamu masih ingin memprovokasi dia. Chen Ye tertegun sejenak, merasa sangat tidak berdaya. Dia telah memprovokasi wanita ini terlebih dahulu. Dia jelas-jelas telah mengunci dirinya. Karena rahasia kelahiran kembali belum ditemukan, sisanya tidak menjadi masalah. Melihat keheningan Chen Ye, Feng Sanyang berpikir bahwa Chen Ye tidak mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia tidak bisa menahan senyum pahit Chen Ye, apakah ini termasuk kesalahanku sendiri? Chen Ye menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, tidak jauh dari sana, di kamp keluarga Qiyu dan Aula Pisau Gila, sejumlah besar orang keluar Zhen dan Wu Kuang. Setelah meninggalkan kamp bersama sekelompok orang, mereka mungkin menyerah dan masih mencari Chen Ye dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak menyebar untuk mencari gunung seperti yang mereka lakukan beberapa hari sebelumnya kepemimpinan Qiyu Zhen dan yang lainnya, mereka langsung menuju Qingyang. Berlari cepat menuju kota. Kedua orang tua ini tahu cara maju dan mundur. Melihat kedua anggota keluarga itu mundur, Feng Sanyang buru-buru keluar. Dia benar-benar tidak ingin menghadapi Chen Ye sendirian saat ini. Chen Ye benar, hanya dengan ketulusan kita dapat memenangkan ketulusan orang lain. Feng Sanyang percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Chen Ye. Penggunaan seperti ini tidak boleh dianggap berbahaya. Semua orang di keluarga Qiyu dan Crazy Knife Hall memang telah pergi. Kedua kubu itu kosong. Mungkin mereka terlalu panik dan bahkan tidak mengemas banyak barang saat pergi. Chen Ye, kamu mungkin masih menyimpan dendam terhadap beberapa hal di hatimu, tapi itu tidak masalah. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku sebenarnya tidak punya niat buruk sama sekali, dan setelah mengetahui apa yang terjadi padamu. Nona Feng, hati-hati. Chen Ye melintas, dan di tangannya, pedang surgawi telah berubah menjadi bilah cahaya, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, dan menghantam dengan keras ke udara tempat Feng Sanyang berada. Ledakan. Dengan suara benturan yang mengejutkan, Chen Ye mundur dengan keras, dan bekas darah merah keluar dari sudut mulutnya. Haha, saudara Qiyu, jika ini terjadi, kamu tidak akan segan-segan untuk mengatakan apa-apa lagi, kan? Di sisi lain dari kekacauan, dua sosok turun dari langit, itu adalah Qiyu Zhen dan Wu Kuang. Bukankah kamu sudah pergi? Alis Feng Sanyang menegang, dan dia segera mendatangi Chen Ye dan bertanya dengan cemas, Chen Ye, apa kabar? Tidak apa-apa, ini hanya cedera ringan. Semangat Chen Ye menjadi jauh lebih baik. Mungkin persepsi jiwa Feng Sanyang tidak sebaik miliknya, tetapi budidayanya lebih tinggi dari miliknya, dan fluktuasi energi jarak pendek tidak dapat disembunyikan darinya. Baru saja, serangan diam-diam Qiyu Zhen dan Wu Kuang diketahui oleh dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyadarinya entahlah, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa barusan, hati Feng Sanyang sangat kesepian karena kesalahpahamannya. Setelah melihat bahwa Chen Ye baik-baik saja, Feng Sanyang memelototi Qiyu Zhen dan berteriak dengan dingin, dengan statusmu sebagai orang tua, kamu benar-benar meniru serangan diam-diam orang lain dan menyebarkan berita, dan kamu tidak takut ditertawakan. Bagaimana mereka bisa takut ditertawakan? Chen Ye menyeka darah dari mulutnya dan berkata sambil tersenyum, biarkan orang-orang di bawah menyamar sebagai mereka, lalu tunggu kami di sini. Metode semacam ini digunakan. Yang lainnya, kalian berdua mungkin tidak peduli lagi. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Selama aku membasmimu, tidak akan ada gosip apapun. Qiyu Zhen tersenyum serius, kamu telah membasmi begitu banyak orang di keluarga Qiyuku. Aku khawatir kamu sudah bersiap untuk akhir terburuk di hatimu, bukan? Mendengar ini,
Chen Ye berkata dengan heran apakah semua orang yang meninggal adalah anggota keluarga Qiu. Seharusnya tidak demikian. Nona Feng, orang yang kami basmi kemarin malam bukanlah orang-orang dari pedang gila Ola. Feng Sanyang juga bingung dan menjawab apakah kita menemukan orang yang salah, atau ada orang lain yang menyebabkan masalah di dalam. Yang lainnya, siapa mereka, Tuan Qiu, tahukah Anda? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Dasar orang menyebalkan kecil, mulutmu masih sangat kejam bahkan ketika kamu akan mati. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan setelah aku menangkapmu. Wu Kuang sangat marah dan menyerang Chen Ye. Chen Ye dan Feng Sanyang secara alami tahu siapa orang yang mereka basmi, jadi Qiu Zhen pasti tidak akan salah paham, tapi mengapa orang yang meninggal semuanya berasal dari keluarga Qiu? Keluarga Qiu dan Crazy Blade Hall bukanlah mitra dekat. Sekali ada perselisihan sekecil apapun, itu akan berkembang tanpa batas. Meskipun Crazy Blade Hall tidak takut pada keluarga Qiu, ada beberapa masalah yang tidak diinginkan Wu Kuang menyebabkan. Selain itu, kemarahan dan serangan seperti itu adalah apa yang dia butuhkan sebagai seorang seniman bela diri, karena yang dia dan Qiu Zhen lebih inginkan daripada Feng Sanyang adalah Chen Ye. Dia sudah mengambil tindakan. Mungkin saat ini, Qiu Zhen tidak akan datang untuk bertarung dengannya lagi, bukan? Wu Kuang tidak lambat, dan reaksi Chen Ye juga tidak lambat. Begitu sosok pembuatnya bergerak, dia bergegas keluar pada saat yang sama. Namun, arah dan target Chen Ye bukanlah Wu Kuang, melainkan Qiu Zhen. Chen Ye, satu suara datang dari Wu Kuang, dan satu suara datang dari Feng Sanyang. Karena Chen Ye memilih untuk melawan Qiu Zhen, Wu Kuang tidak dapat merebutnya. Jika tidak, kedua orang ini akan melarikan diri lagi setelah situasi yang sulit, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Emosi yang tak bisa dijelaskan muncul lagi di hati Feng Sanyang, dia ingin bergegas maju dan menggantikan Chen Ye, tapi Wu Kuang sudah langsung mendatanginya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Pilihan Chen Ye membuat Qiu terkejut sesaat, tapi kemudian dia sangat gembira. Chen Ye nak, balas dendam Qiu Cheng Qiu Lei telah merenggut nyawa banyak putra keluarga Qiuku. Kali ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Sambil mengangkat pedang surgawi tinggi-tinggi, cahaya pedang melesat dengan keras, menggelinding seperti guntur melintasi langit. Angin dan awan tiba-tiba melonjak, dan aura yang sangat mendominasi merobek ruang dan menghantam Qiu Zhen seperti terbang. Nak, waktu itu di kuburan, itu kamu. Baru sekarang Qiu Zhen menyadari bahwa niat membasminya bahkan lebih kuat. Jika bukan karena kehancuran Chen Ye hari itu, keluarga Qiu-nya mungkin akan mendapatkan mayat hidup yang luar biasa. Sekarang, mari kita lupakan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Melihat cahaya pisau datang, Qiu Zhen tidak bergerak seperti gunung, telapak tangannya tertekuk, dan cahaya hijau tiba-tiba melonjak ke tengah cakarnya. Tertawa, lampu hijau yang melonjak di telapak tangan menghantam cahaya pedang yang mendominasi secepat guntur. Saat energi misterius menyembur keluar, itu menghancurkan cahaya pedang itu menjadi beberapa bagian. Kamu orang menyebalkan, coba tampar aku. Ketika kata-kata ini jatuh, Qiu Zhen menginjak tanah, dan tubuhnya berubah menjadi pelangi dan bergegas keluar. Pada saat ini, cahaya cian di tangan kanannya menjadi lebih terang, dan di bawahnya, ada energi misterius yang sangat menakutkan. Ini melonjak. Telapak tangan Xuan Ming. Di tengah suara rendah, telapak tangan raksasa berukuran sekitar 10 kaki dengan cepat mengembun di angkasa. Segera, ia ditembakkan dengan keras. Dalam serangan yang kuat itu, bahkan aliran udara di angkasa sepertinya diledakkan, membuat suara ledakan sonik yang tumpul. Mata Chen Ye sedikit menegang, tapi ini bukan karena kekuatan lawan, tapi karena semangat juang yang melonjak. Pertempuran di makam hantu hari itu tidak sepenuhnya menyenangkan karena terlalu terburu-buru dan karena terlalu banyak faktor lingkungan lainnya. Meskipun Chen Ye benar-benar dirugikan saat itu dan bergabung dengan Feng Sanyang, dia hanya bisa pergi dengan rasa malu. Tapi itu juga memberi pelajaran besar pada Chen Ye. Sekarang sepertinya menggunakan pengalaman akan lebih cocok. Karena saya belum cukup berpengalaman hari itu, hari ini adalah pertarungan yang bagus untuk melihat hasil seperti apa yang bisa saya peroleh melawan Master Zhongxuan tingkat keempat dengan kekuatan saya saat ini. Dalam sekejap, cahaya putih meledak dari pedang surgawi, dan energi misterius terus-menerus disuntikkan ke pedang surgawi. Cahaya pedang yang lebih besar dari sebelumnya ditembakkan seperti kilat. Peng! Cahaya pedang bertabrakan dengan telapak tangan raksasa di udara, dan energinya menyapu dengan liar. Pada saat ini, langkah kaki Chen Ye tiba-tiba bergerak maju,
dan suara auman naga tiba-tiba terdengar, dalam cahaya yang sedikit redup ditembakkan dengan listrik, langsung melewati kekacauan di depan, dan menembak ke arah Qiu Zhen di sisi lain. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye menggunakan kekuatan tubuh naga secara ekstrim. Dengan bantuan kekuatan yang dahsyat, tubuhnya seperti mesin yang terbuat dari emas dan besi. Sebuah kekuatan penindas menyerbu ke arahnya dalam sekejap, dan kelopak mata Qiu Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, sungguh kekuatan fisik yang murni. Penampilan Chen Ye mengejutkan Qiu Zhen, tetapi dengan cara ini, itu memperkuat niat membasminya. Jika anak muda yang luar biasa seperti itu tidak terselesaikan, mereka pasti akan membawa masalah yang tak berkesudahan pada keluarga mereka. Terinspirasi oleh pemikiran seperti itu, Qiu Zhen tidak lagi menahan tangannya, dan juga berusaha sekuat tenaga. Pada tingkat keempat Zhongxuan, ketika Xuan Qi dirangsang secara ekstrim, telapak tangannya, meskipun masih terbungkus lampu hijau, dapat membedakannya, keluar, warna cian telah berubah. Xuan Ming menghancurkan langit. Cahaya biru tua langsung berubah menjadi kapak besi berukuran sekitar 10 kaki di depan telapak tangan Qiu Zhen. Segera, Qiu Zhen langsung menggenggam kapak besinya dengan kedua tangannya langit dan jatuh dengan ganas. Ruang kecil, di bawah ayunan kapak energi ini, sebenarnya memiliki tanda-tanda yang tidak jelas, dan kekuatan kekerasan berpotensi membuka kekosongan. Nak, jika kamu mati karena tipuanku ini, kamu layak mati. Walaupun kapak besi tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar membuka langit, namun ketika kapak besi melewati ruang kecil ini, akan muncul tanda hitam yang terlihat jelas dengan mata telanjang. Melihat hantaman kapak, ekspresi Chen Ye tiba-tiba menjadi serius. Meskipun dia memiliki semangat juang yang kuat, dia bukanlah orang yang gegabah. Jika dia tahu dia tidak terkalahkan, dia tidak akan pernah mengirimnya ke miliknya pintu secara otomatis, dari tubuh naga. Chen Ye meminumnya dengan lembut, dan saat auman naga terdengar lagi, bayangan ilusi perlahan melayang keluar dari udara tipis di depan Chen Ye. Yang mengejutkan, itu adalah naga sungguhan. Namun naga ini tidak memiliki tubuh yang utuh, hanya kepala naga, dan tidak ada yang lain. Puncak tubuh naga tingkat pertama adalah seperti ini. Jika Chen Ye bisa mendapatkan semua keterampilan mental tubuh naga dan berhasil mengolahnya, maka keterampilan yang pada akhirnya akan berhasil diubah harus menjadi keterampilan yang lengkap dan tidak lagi seperti naga ilusi ini. Kepala naga itu berubah bentuk, dan tidak ada jeda sesaat pun. Kepala naga yang ganas itu meraung, dan menghantam kapak besi itu dengan keras. Peng! Suara membosankan segera terdengar. Di sisi lain, Qiu Zhen tertawa keras, dan sosok itu tiba-tiba melesat. Wah, keterampilan fisikmu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu bertemu denganku, jadi kali ini, kamu ditakdirkan untuk mati di hutan belantara pegunungan ini, tempat. Petik 2. Di tengah tawa, kapak besi di tangan Qiu Zhen tidak terhalang oleh kepala naga, melainkan meredup. Sebaliknya, tekad Qiu Zhen untuk membasmi menyebabkan gelombang energi pada kapak besi menjadi semakin terang. Memegang kapak besi, cahaya cian gelap tiba-tiba jatuh seperti sinar matahari. Saat menutupi kapak besi, seolah-olah ditutupi lapisan material lain. Merusak. Qiu Zhen berteriak dengan keras, dan kapak besi itu mengenai langsung ke kepala Chen Ye. Gaya ini tidak lagi mencolok sama sekali, ini adalah tampilan akhir energi Qiu Zhen Xuan Qi. Baik itu kecepatan atau kekuatan, tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Chen Ye menarik napas panjang dan melihat kapak besi itu jatuh. Matanya menjadi dingin. Dia mengangkat pedang surgawi itu, kekuatan tubuh fisiknya dan energi misterius keduanya dipaksa masuk ke dalam pedang surgawi dan segera menebasnya dengan marah. Bang! Pada saat tabrakan, energi dalam yang menakjubkan menyapu ruang dengan ganas, diikuti dengan suara ledakan yang mengejutkan, dan tanah di sekitarnya langsung berubah menjadi berantakan, dan banyak pohon terguncang hingga hidup. Tiba-tiba, lapisan asap dan debu loes bangkit dari tanah yang sulit untuk diterbangkan. Angin kencang dan kekuatan mengejutkan Chen Ye dan dia dengan cepat menginjak tanah dan mundur. Baru setelah dia mematahkan pohon besar, tubuhnya berhenti. Beberapa suap darah tidak bisa membantu tetapi muncrat lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang master di Zhongxuan tingkat 4. Mata Chen Ye tidak bisa membantu tetapi memadat, dan dia berbalik ke satu sisi dan menembakkan kilat dengan cepat. Lokasi aslinya sekarang ditempati oleh sosok lain, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul di sana. Di bawah serangan frontal yang begitu kuat, Qiu Zhen tidak hanya tampaknya tidak terlalu terpengaruh, tetapi juga melewati kekacauan dalam waktu singkat. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tidak heran dia hanya muncul setelah merajalela di kota Qingyang selama bertahun-tahun dia menemukan seorang maniak seni bela diri untuk menghadapinya. Reaksi Chen Ye bukannya tidak menyenangkan. Namun,
Qiu Zhen, dengan tekad untuk membasmi, tampaknya telah mengerahkan kekuatannya melebihi biasanya. Hei, Qiu Zhen terus tertawa terbahak-bahak, mengulurkan telapak tangannya dan meraih kepala Chen Ye. Semua energi yang dalam di dalam tubuh melonjak dan berubah menjadi penghalang tak terlihat di luar tubuh. Pada saat yang sama, tubuh Chen Ye dengan cepat berpindah ke satu sisi. Tapi kecepatan telapak tangan Qiu Zhen jelas bukan sesuatu yang bisa dihindari Chen Ye. Kekuatan yang hampir tidak bisa dihancurkan membelah lapisan pertahanan energi yang dalam sekejap. Meskipun Chen Ye tidak sepenuhnya menghindarinya, target serangan telapak tangan berikutnya juga menjadi bahunya. Peng! Kekuatan yang kuat sekali lagi menghancurkan pertahanan tubuh naga, dan kekuatan yang tersisa mengalir begitu saja ke bahu Chen Ye, mengguncang Chen Ye secara langsung. Tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Nak, jika kamu tidak ingin mati, serahkan apa yang kamu dapatkan di hutan. Melihat Chen Ye terluka parah, Qiu Zhen berteriak dengan tidak bermoral. Guk-guk tua, kamu kejam sekali. Memegang pedang surgawi, Chen Ye berjuang untuk berdiri dari tanah. Keadaannya saat ini dapat dilihat oleh semua orang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi matanya masih dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Suara guk-guk tua membuat Qiu Zhen merasa ingin membasmi dan ditarik keluar lagi. Dia berteriak dengan tegas karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Apakah kamu pernah menunjukkan belas kasihan sebelumnya? Chen Ye tersenyum serius. Sejak kelahirannya kembali, dia tidak pernah terluka begitu parah dalam pertempuran dengan Xiao Mo. Meskipun dia terluka lebih dalam pertempuran dengan Yun Taixu, itu hanya karena jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Sekarang Qiu Zhen memaksanya melakukan ini. Memegang pedang surgawi di tangannya, cahaya putih samar langsung menyatu dengan tubuh Chen Ye. Sesaat kemudian, aura samar melayang samar. Tuan, hentikan, kamu terlalu terluka untuk menahan kekuatanku. Hei, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Dao Ling berkata dengan mendesak Tuan, kekuatanku terlalu sombong. Kamu pasti tidak akan mampu menanggungnya sekarang. Jika kamu gagal, tubuhmu akan hancur mulai sekarang. Mungkin dalam beberapa tahun, kamu tidak akan mampu menanggungnya, berfungsi normal. Latihan. Dao Ling tahu apa yang paling dipedulikan Chen Ye. Tidak bisa berlatih berarti urusan keluarga dan urusan ibu akan mengalami perubahan besar. Oleh karena itu, Dao Ling menggunakan metode paling langsung untuk menghentikannya. Benar saja, Chen Ye sedikit terkejut. Pada saat ini, Qiu Zhen melesat ke depan lagi. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan jelas merasakan bau tidak biasa yang keluar dari tubuh Chen Ye tadi. Tidak dapat disangkal bahwa Qiu Zhen benar-benar ingin mendapatkan dari Chen Ye apa yang didapat dari tempat mereka pertama kali bertemu. Namun, tidak ada yang layak disebutkan dibandingkan dengan kehidupannya sendiri atau bahkan keluarganya. Dengan nafas tadi, Qiu Zhen tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan terbalik di selokan, tapi dia yakin selama dia memberi kesempatan pada Chen Ye, dia tidak akan bisa menahannya hari ini. Qiu Zhen tahu apa yang akan terjadi jika dia membiarkan anak ini kabur. Energi mendalam yang ganas mengalir deras. Pada saat ini, semua pengekang di ruang terkoyak, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Qiu Zhen sudah mengambil keputusan, kecuali Chen Ye terbasmi seluruhnya, jika tidak, tidak akan pernah ada keserakahan. Dao Ling, saat ini, sepertinya bukan lagi giliranmu atau aku yang mengambil keputusan. Mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin. Karena dia harus berjuang mati-matian, bukan karena dia tidak berani. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya putih samar melebur ke dalam tubuh. Segera, aura yang sangat ilusi akhirnya dapat dilacak pada saat ini, dan aura yang kuat tiba-tiba melonjak seperti air pasang. Aura seperti itu membuat Qiu Zhen sangat ketakutan. Untungnya, Chen Ye terluka parah, jadi sudah terlambat untuk menggunakan kartu truf ini. Ah! Suara melengking tiba-tiba bergema di mulut Chen Ye. Dao Ling benar. Kekuatannya terlalu sombong dan tidak dapat ditanggung oleh Chen Ye sekarang. Tekanan seperti gunung tidak dapat ditambahkan ke tubuh Chen Ye. Tekanan itu melonjak dengan kuat di tubuh Chen Ye. Kemanapun dia lewat, dia bisa melihatnya di dalam tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah badai dahsyat telah menghantamnya lagi, dan kekuatan penghancurnya lebih tragis daripada pukulan Qiu Zhen barusan. Retakan. Ada sedikit suara, seperti suara patah tulang, dan Chen Ye sendiri sepertinya terbasmi oleh serangan Qiu Zhen. Melihat ke depan, karena rasa sakit yang parah, denyutan yang kuat muncul di pupil yang sangat ganas itu, dan dia berteriak tanpa suara, tiba-tiba kembali ke dunia. Aku terlahir kembali, bersumpah untuk mengubah nasib keluargaku,
dan menemukan ibuku di dunia tanpa batas. Semuanya belum dimulai. Apakah aku harus menghancurkan diriku sendiri dulu? Tidak mungkin. Raungan seperti binatang buas sepertinya merangsang setiap bagian tubuh Chen Ye. Di ruang kesadaran, jiwa yang samar-samar melonjak seperti gunung berapi dengan kecepatan transformasi. Ayo! Chen Ye berteriak keras, dan kekuatan jiwa yang agung mengelilingi semua kekuatan pedang surgawi di satu tempat dalam sekejap. Kemudian, dia menjalankan teknik di sepanjang teknik mental nirwana besar dan dengan cepat mengalir melalui meridian. Saat kekuatan roh pedang bergabung dengan cepat, tubuh fisik Chen Ye mencapai tingkat kegilaan yang ekstrim pada saat ini. Pada saat ini, sebuah teknik latihan tiba-tiba muncul di benaknya. 100 pertempuran adalah yang pertama, 100 pertempuran adalah pertempuran terakhir, haha, saya mengerti. Merasakan energi mendalam yang dahsyat mendekat, Chen Ye tidak bisa menahan tawa Qiu Zhen tua, terima kasih banyak. 160.